Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisdan. Dan nama saya Vida. Kami berada di podcast yaitu Ruang Demokrasi, yaitu membuka ruang bicara, demokrasi, dan akuntabilitas. Bisa dilanjut, Wisdan? Bener banget nih. Soalnya kan juga banyak yang ngerti gitu. Mungkin teman-teman semua, padahal fungsi pengawasan DPRD itu adalah salah satu pilar yang penting dalam demokrasi. Benar. Jadi hari ini tuh topik kita tuh sebenarnya adalah topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kinerja pemerintah daerah dan DPRD sebagai pengawasannya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya boleh, Wis? Nah, untuk membahas lebih dalam topik tersebut pada hari ini, kita nggak cuma sendiri. Kita nggak cuma berlima aja nih teman-teman, tapi kita juga ditemani oleh narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM selaku anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, selaku Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta periode tahun 2024 hingga tahun 2029. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ ya disingkatnya. Saya sekarang anggota DPRD dari fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera dan komisinya Komisi B, Iya. yaitu yang mengurus perekonomian. Mungkin itu ya. Oke, Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya untuk kami wawancarai. Senang sekali Bapak bisa hadir dan meluangkan waktu bersama kami. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kami ingin sedikit menjelaskan kenapa tema ini kami pilih. Dalam ilmu politik tersendiri, kelembagaan politik adalah aturan, norma, dan struktur yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sebuah negara. Termasuk di dalamnya lembaga seperti Presiden, Kementerian, DPR, DPRD, hingga lembaga peradilan. Salah satu lembaga yang sangat penting dalam sistem demokrasi di daerah adalah DPRD. Karena lembaga ini punya 3 fungsi utama, yaitu legislasi dalam membuat aturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Nah, fungsi pengawasan inilah yang menjadi fokus studi kami hari ini. Kenapa? Karena pengawasan di DPRD sendiri itu menentukan apakah kebijakan pemerintah daerah itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk studi kasus kita kali ini adalah efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui studi kasus ini kami harapkan kami ingin memahami bagaimana DPRD khususnya di Komisi B PKS sendiri menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai urusan seperti ekonomi, UMKM, transportasi, perdagangan, dan pelayanan publik. Dalam praktiknya sendiri ada beberapa masalah umum yang sering muncul dalam proses pengawasan DPRD, seperti kurangnya data atau laporan dari instansi pemerintah daerah, ketidaksesuaian antara program dan pelaksanaannya di lapangan, banyaknya keluhan warga yang perlu ditindaklanjuti, sampai soal bagaimana DPRD dan eksekutif bisa bekerja sama secara efektif. Masalah ini membuat kami tertarik untuk berdiskusi langsung dengan Pak Taufik. Oke, Bapak, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya Bapak ya. Oke, Pak Taufik, kalau kita mulai dari gambaran besar dulu nih Pak, bagaimana Bapak memaknai peran strategis DPRD dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah? Iya. Ya, sebelumnya mungkin perlu dilihat dulu frame besarnya ya. Jadi ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sama nggak tuh lembaga Berbeda. itu? Hah? Berbeda ya. Di mana bedanya? Kalau DPRD mungkin fokusnya untuk masing-masing daerah ya. Kalau misalkan di sini kan berarti fokusnya di DKI Jakarta. Iya. Kalau DPR? Kalau DPR satu Indonesia. Kalau fungsi legislatifnya sama nggak antara DPR dan DPRD? Mirip sih. Mirip sih Pak. Hah? Jadi ada perbedaannya antara DPR pusat dengan DPR daerah atau DPR RI dengan DPRD. Jadi pemerintah negara Indonesia adalah memang pemerintah untuk seluruhnya, dan di pucuk pimpinannya kita menganut trias politika itu ya. Ada yudikatif, legislatif, dan satu lagi eksekutif gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau secara pemerintah secara umum, secara menyeluruh Indonesia,
itu ada lembaga eksekutif yaitu presiden dengan jajarannya, kemudian ada lembaga legislatif yaitu DPR RI, dan kemudian ada yudikatif, ya ada Mahkamah Agung, ada yang lain-lain ya. Nah, jadi itu di Indonesia, tapi kemudian kalau di daerah, di provinsi-provinsi atau di kabupaten kota, ada DPRD, baik DPRD provinsi tingkat 1 atau DPRD tingkat 2, yaitu DPRD kota dan kabupaten. Nah, kalau DPRD itu tidak full melaksanakan fungsinya sebagai legislatif, gitu, ya. Jadi DPRD itu adalah mitra kerja dari kepala daerah sama-sama, misalnya dengan gubernur ya. Ini kita sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Jadi sama-sama. Memang nanti fungsi dari DPRD di daerah 3, yaitu penyusunan perda, peraturan daerah, kemudian penyusunan atau penganggaran, ya. Jadi anggaran itu nanti diserahkan oleh eksekutif gubernur kepada DPRD, dan kita memeriksanya, menyetujui atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga pengawasan. Jadi pengawasan dari pembangunan. Jadi 3 fungsi itu, fungsi legislasi adalah penyusunan perda, terus kemudian fungsi anggaran tadi ya, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan 3. Nah, cuma agak berbeda dengan DPR pusat. Kita memang menyusun perda, tapi kemudian punya kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah atau dengan provinsi, dengan gubernur, dan dibina ya oleh Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau DPR pusat itu enggak, DPR pusat itu benar-benar dia fungsi legislatif gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya, jadi yang pertama adalah memaknai peran strategis DPRD dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Jadi yang kita lakukan DPRD itu mitra dari eksekutif. Nah, kalau misalnya ada tadi bagaimana nih pembangunan di Jakarta, nah emang itu ininya anggarannya berapa gitu ya. Jadi kan harus akuntabel gitu ya, dan bisa transparan. Nah, ini ada mekanismenya, yaitu di rapat-rapat, namanya rapat badan anggaran. Jadi ketika mereka memberikan rancangan anggaran, misalnya rancangan APBD 2006, itu harus dipresentasikan dulu, harus dilaporkan dulu ke DPRD. Nah, harus kita lihat dulu, kita setujui atau tidak gitu ya. Nanti ketika mereka memberikan rancangan anggarannya itu nanti kita bahas per komisi. Jadi di komisi pemerintahan, komisi A, komisi perekonomian, komisi keuangan, komisi infrastruktur pembangunan, dan komisi kesejahteraan rakyat atau misalnya rumah sakit, pendidikan. Jadi caranya seperti itu supaya dia transparan dan akuntabel. Jadi maksudnya kita sebagai wakil rakyat itu melihat, DPR itu melihat mana-mana anggaran yang diajukan oleh pemerintah atau oleh eksekutif. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang melintas di saya gitu Pak ya. Fungsi dan peran DPRD dan DPR RI itu kan mungkin sama ya Pak ya. Sama-sama mungkin menyerap aspirasi berbagai dari masyarakat gitu. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan gitu Pak, bagaimana cara DPRD mungkin dan DPR RI itu membagi gitu Pak, aspirasi apa yang mungkin diserap oleh masyarakat itu tersendiri gitu. Apakah ada pembagian khusus gitu yang diajukan untuk aspirasi untuk DPRD, dan apakah ada juga yang untuk di DPR RI gitu Pak? Ya. Kalau DPR itu pertama dia wilayahnya lebih luas. Ya, jadi misalnya di Jakarta ya. Jakarta Timur itu ada Dapil Jakarta Timur, Dapil 1 untuk DPR. Dia mengurusi Jakarta Timur seluruhnya. Ada 10 kecamatan. Tapi kemudian Jakarta Timur dibagi 3. Ada Dapil 4, 5, 6, yaitu Dapil Pulau Gadung, Kecamatan Cakung itu oleh DPRD, anggota DPRD. Kemudian Dapil 5 juga oleh jadi yang misalnya satu orang anggota DPR yang memang terpilih itu mengurusi Jakarta Timur, tapi kemudian ada lagi nanti yang mengurusi Jakarta Timur bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan gitu ya. Nah, urusan-urusan kalau yang
DPR untuk aspirasi ya, aspirasi masyarakat, dia yang sifatnya memang lebih nasional ya, misalnya apa sistem kesehatan nasional ya, atau kemudian misalnya kalau BUMN-nya gitu ya, dia misalnya tentang listrik gitu, PLN, nah itu di perusahaan nasional, sehingga perusahaan badan usaha milik nasional, sehingga dia yang mengaspirasi atau yang mewakili atau yang bisa mengadvokasi masalah itu adalah DPR pusat. Tapi kalau misalnya masalah daerah, misalnya seperti pembangunan jalan di depan rumahnya rusak, gitu, banjir atau apa, itu oleh pemerintah daerah. Jadi yang turun di sana DPRD. Jadi ada pembagian urusan pemerintahan ya. Jadi yang besar-besar itu oleh DPR pusat atau untuk oleh pemerintah pusat, yang kecil-kecil oleh pemerintah daerah. Misalnya saya turun ke wilayah, misalnya ke Matraman, Cakung, Pulau Gadung. Nah, advokasinya atau permintaannya itu adalah misalnya tentang ini saluran di depan rumah saya belum dibetulin. Nah, ini pekerjaannya siapa? Pekerjaan dinas Bina Marga misalnya gitu ya. Atau kemudian ada kemacetan karena ada silang jalan yang kurang bagus, itu dinas perhubungan. Nah, dinas perhubungan saya. Tapi begitu kemudian masalahnya ada gardu PLN terbakar gitu ya. Nah, itu bukan saya, tapi kemudian ke pemerintah pusat ya, jadi DPR pusat yang turun ya. Atau kemudian ada pasien yang serangan otak misalnya gitu. Nah, dia harus masuk ke rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional. Nah, itu rumah sakit diatur oleh atau diurus oleh pemerintah pusat. Jadi yang datang DPR. Jadi ada pembagian. Ya. Berarti DPRD itu bisa dikatakan dia tidak memiliki kewenangan gitu Pak untuk membahas atau mungkin mengurusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bersifatnya nasional gitu. Iya, kalau yang sifatnya besar dia tidak punya kewenangan ya, sehingga dia harus meneruskannya ke DPR pusat. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang kecil, yang kewilayahan, itu justru yang DPR pusat yang susah ya. Misalnya kalau masalah tadi ya, misalnya minta bantuan untuk UMKM atau kursi roda gitu ya. Nah, itu justru kalau kita mintanya ke DPR pusat, dia carinya di mana nih gitu ya. Nah, itu harus kita, karena kita yang langsung ke dinas sosial ya, atau dinas Dispora misalnya, kalau minta pembuatan lapangan bulu tangkis misalnya gitu. Itu di DPRD. Nah, kalau di DPRD sendiri, khususnya di Komisi B itu mekanisme pengawasan itu seperti kayak rapat kerja, terus kunjungan lapangan atau evaluasi program kerjanya itu sudah sejauh mana sih efektifnya Pak, dan dalam memantau program-program pemerintah daerah itu sendiri? Ya, jadi kalau Komisi B, dia masalah perekonomian, dia terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya kepada ekonomi. Misalnya yang paling dekat mungkin Dinas Tenaga Kerja, gitu ya. Dinas Tenaga Kerja, jadi kita mengevaluasi atau minta nih program Dinas Tenaga Kerja seperti apa. Yang paling sering ini kan lapangan kerja ya, banyak pengangguran ya, jadi tingkat pengangguran terbuka sekarang di Jakarta 6,05% ya, itu termasuk besar karena dibandingkan dengan rata-rata di Indonesia 4, sekian. Bali itu yang nganggur cuma 1, sekian persen. Jadi Bali ternyata bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, Jakarta kurang, gitu kan? Nah, sehingga kita kemudian nih aspirasi dari masyarakat seperti itu. Berarti kita terus kemudian Komisi B juga menerima aspirasi dari masyarakat yang butuh kerja, butuh lowongan kerja. Maka kita nanya ke Dinas Tenaga Kerja, apa program yang bapak-bapak dinas sudah buat ya, atau kepada gubernur sekalian ya, apa yang program gubernur. Nah, ternyata kan mereka membuat pelatihan siap kerja. Ada pelatihan SIM, ada pelatihan LAS, ada pelatihan Satpam gitu ya. Juga mereka memfasilitasi job fair ya. Jadi pasar tenaga kerja. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu diminta untuk membuka suatu bazar atau suatu pameran gitu, pencari kerja datang. Atau kemudian kita bikin magang ya. Jadi ada
kita minta supaya dinas tenaga kerja membuat magang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk membolehkan warga Jakarta untuk magang, tentu saja dengan persyaratan tertentu. Nah, jadi kita DPRD itu mengawasi terus tuh pekerjaan dari dinas. Ya, setiap kali kita ada rapat kerja namanya di Komisi B, kemudian bisa juga kita kunjungan, ya, kunjungan ke misalnya ke perusahaan-perusahaan, atau sebaliknya mereka bisa ngadu ke kita, mau audiensi, ya. Ini ada masalah nih di sini, kami di PHK dengan tidak proporsional, tidak adil dan seterusnya. Jadi caranya begitu, ada rapat kerja, ada kunjungan kerja, ya, ada juga kemudian audiensi mereka datang. Mungkin Pak, saya ingin sedikit nanya ya. Tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan gitu bahwa angka pengangguran di Kota Jakarta itu sebesar 6,2%. Nah, sedangkan mungkin banyak ya warga-warga dari luar Jakarta itu bekerja di Jakarta. Nah, sedangkan warga-warga di Jakarta itu kan di Jakarta itu sendiri kan merasa gitu. Maksudnya KTP-nya? Iya, KTP ya, warga ber-KTP Jakarta itu merasa gitu bahwa dia itu tidak mendapatkan pekerjaan di tanah kelahirannya itu sendiri gitu. Sedangkan dia melihat bahwa orang-orang yang di luar Jakarta itu malah merasakan atau mungkin datang ke Jakarta bekerja gitu. Itu, ya? Iya. Itu seperti apa, Pak? Nah, jadi memang ketika misalnya si perusahaan kita bikin job fair, perusahaan itu bikin pameran bahwa di sini dibutuhkan tenaga kerja seperti ini, terus tapi dibuatnya di Jakarta nih. Kemudian orang-orang dari seluruh Jakarta, tapi juga ada yang masuk dari Banten, dari Jawa Barat, datang gitu kan. Maka si perusahaan itu tidak boleh tidak menerima yang dari luar, ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh syaratnya ber-KTP Jakarta itu tidak bisa, ya. Mungkin ada peraturannya ya dari Kemenaker atau apa. Jadi kalau memang job fair dia tidak bisa. Tapi kemudian pemerintah DKI Jakarta bisa meminta kepada perusahaan-perusahaan itu, bukan yang job fair, tapi di ketika sehari-hari dia harus mengutamakan akamsi, ya, kampung sini gitu ya. Jadi dia masuk, jadi harus kalau bisa, ya, itu lamaran anak-anak sekitar. Misalnya ini perusahaan nih, perusahaan misalnya Transjakarta atau kemudian Jet, itu di sekitar mereka ada masyarakat harus diberi kesempatan duluan untuk bekerja. Cuman kemudian masalahnya ternyata memang spesifikasinya, jadi harus dilatih dulu. Nah, sehingga kemudian kita minta supaya Dinas Tenaga Kerja membuat pelatihan-pelatihan yang sesuai. Jadi link and match, gitu ya. Jadi dilingkan dengan perusahaan, tapi dikasih supaya match, dikasih dengan pelatihan yang sesuai. Nah, kira-kira gitu. Jadi, tapi kemudian tadi kenapa banyak ya kok yang pekerjanya justru dari daerah lain. Nah, untuk perusahaan kita nggak bisa mencegah bahwa dia menerimanya karena yang sesuai, misalnya dari Bogor yang sesuai, yang dari Jakarta nggak sesuai. Tapi untuk pelatihan kerja kita bisa membatasi. Yang boleh ikut pelatihan kerja ini hanya orang yang ber-KTP Jakarta. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Tapi ketika dia masuk, ya perusahaan itu punya kebebasan untuk menerima yang masuk. Nah, mungkin berlanjut dari pertanyaan sebelumnya, Pak ya. Ya. Nah, dalam praktiknya apa sih tantangan utama yang Bapak dan DPRD hadapi ketika ingin memperoleh data atau akses yang benar-benar dibutuhkan oleh pengawasan? Data ya. Jadi data tentu kita harapkan dari eksekutif, ya, dari gubernur, sekretaris daerah, dan jajarannya, dinas-dinas dan badan-badan di bawah mereka, itu memberikan data yang benar. Ada pusdatin dari masing-masing pusat data dan informasi dari masing-masing dinas atau kemudian dari Bapeda. Ya, jadi kita kan ada yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya, kalau di pusat kan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau daerah kan ada Bapeda namanya. Nah, dia itu yang memiliki data. Ya.
kalau data pemasukan ada lagi, Badan Pendapatan Daerah, maksudnya data berapa pembayar pajak dan lain juga ada. Nah, memang kita harapkan tentu saja mereka secara profesional, jujur ya, apalagi kepada mitra kerjanya yaitu DPRD untuk memberikan data tersebut. Ya, tapi kita juga bisa mempunyai data pembanding dari yang lain ya. Dari BPS tentu saja ya, Badan Pusat Statistik Nasional, kemudian yang BPS Jakarta juga bisa, tapi kemudian kita bisa membuka bekerja sama dengan yang lain ya, misalnya NGO atau yang lain yang memang punya data, atau kemudian data-data dari sumber internasional ya, itu kita juga bisa dapatkan, kita bisa compare dengan mereka. Nah, sedang DPRD sendiri itu juga sudah memberi rekomendasi atau temuan, tapi respon dari eksekutif itu sendiri itu nggak langsung muncul atau bahkan lambat ya Pak. Jadi kalau kondisi seperti itu biasanya DPRD itu menindaklanjutinya itu seperti apa? Ya, pemanggilan ya. Jadi misalnya ada pertama biasanya gini ya, biasanya kalau misalnya sudah selesai pembangunan, APBD sudah ditetapkan, sudah dijalankan, kemudian sudah laporan, tapi ternyata ya kita sambil mengawasi ya, tapi ternyata kemudian ada pemeriksaan lagi terakhir oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ketika dia memeriksa, maka dia akan memberikan laporan kepada DPRD dan kepada eksekutifnya juga bahwa ini ada kejanggalan di sini ya, biasanya namanya temuan dari BPK. Nah, itu yang kemudian kita tindak lanjuti, ya, pertama itu biasanya setiap tahun. Nah, kalau misalnya tidak tadi responnya lambat, ya dia akan mendapatkan sanksi ya. Apakah nanti dipanggil BPK, kemudian sampai ke KPK gitu ya, karena ini ada dana yang dikorupsi atau diselewengkan, gitu, seperti itu. Nah, kalau DPRD juga bisa punya, kan DPRD tapi sifatnya bukan penegak hukum ya, dia cuman memeriksa, mengawasi. Dia bisa kalau misalnya ada sesuatu kejanggalan, dia bisa juga melaporkan ke pihak terkait ya. Jadi DPRD bisa melaporkan ke BPK itu sendiri? Bisa ya, jadi mempublish bahwa ini ada kejanggalan gitu ya, ini bisa diteruskan ke bagian hukum ya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah itu sendiri kan dinamis ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri itu aspek apa dari hubungan itu yang paling besar pengaruhnya untuk menentukan apakah fungsi pengawasan bisa berjalan efektif atau tidak? Itu seperti apa Pak? Ya, aspek yang utama adalah trust ya. Jadi bagaimana DPRD sebagai legislatif di daerah dengan gubernur dan jajarannya sebagai eksekutif di daerah. Ya, jadi yang pertama kita minta supaya ada trust, ada kepercayaan ya. Oke, kami percaya bahwa gubernur karena dipilih oleh rakyat ya, berapa persen kemarin 50 lebih persen ya, maka ini juga sama, DPRD kan juga dipilih oleh rakyat ya. Sekarang kita sesudah tahu bahwa kita sudah mendapat amanah untuk menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif, maka sekarang kita menjalankan pekerjaan secara profesional ya. Jadi aspek trust ini sangat diperlukan. Nah, cuman memang perlu kedewasaan dalam hal berpikir di kedua belah pihak, karena biasanya memang ketika pemilu itu kan akan terpecah-pecah ya antara partai-partai gitu kan. Jadi kita anggap, kalau saya pribadi anggap bahwa itu seperti kompetisi olahraga gitu kan. Jadi bertanding, bersaing di situ, tapi ketika sudah ada yang menang ya sudah itu selesai gitu ya. Nah, tapi mungkin yang tadi dikatakan ada aspek mungkin nanti kalau politik dibawa-bawa ke masalah penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu memang agak susah. Dan satu lagi Pak yang mau jadi kalau yang jadi sering perhatian publik ya Pak, biasanya ketika ada potensi tarik menarik dari politik itu sendiri, bagaimana DPR itu bisa memastikan bahwa keputusan pengawasan itu tetap objektif dan tidak berpihak pada kepentingan manapun gitu Pak? Iya, itu makanya tadi saya bilang pertama adalah trust, kedewasaan ya dalam berpolitik ya. Jadi bagaimana kita melepaskan diri setelah selesai pemilu, kita melepaskan diri dari
dari kungkungan ego politik, ya, tapi kita bermain atau kita bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, ya, meningkatkan ekonomi masyarakat dan aspirasi dari masyarakat, ya. Nah, tapi saat ini sebenarnya makin kesini itu makin transparan segala sesuatu yang ada di pemerintahan karena adanya medsos. Iya, Ya. benar. Jadi kemudian, jadi ada orang-orang apa namanya? Ini dulu di Lampung ada jalan becek rusak. Nah, itu kan ketika Iya. masuk ke ini langsung gubernurnya langsung kalah kabut gitu ya. DPRD-nya juga, oh ini kok kita nggak ngawasin gitu ya. Jadi sekarang sudah sangat, kemarin peristiwa Agustus juga kan. Jadi kita sekarang DPR, DPRD ataupun juga di pemerintahan ya gubernur gitu atau wali kota atau bupati itu nggak bisa lagi sembarangan berperilaku apa kemudian apa namanya ya, flexing ya, Iya, flexing. flexing segala macam kan, harus menyesuaikan dong dengan keadaan rakyat yang masih susah gitu ya. Nah ini jadi saya kira ini ada pengawasan yang bagus ya. Nah, mungkin kalau bicara untuk kedepannya nih Pak, Ya. kira-kira langkah strategis apa yang menurut Bapak perlu dilakukan, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas SDM, untuk memperkuat efektivitas pengawasan DPRD di masa yang akan mendatang, Pak? DPRD ya. Ya. Ya jadi dalam kelembagaannya DPRD membuat istilah BIMTEK ya, bimbingan teknis. Jadi bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita atau kapabilitas kita untuk memang mengurus negara ini. Ya, jadi sering kita mengadakan bimbingan teknis, itu artinya nanti kita memanggil para pakar ya, untuk menjelaskan diskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan. Misalnya gini, misalnya tentang undang-undang pemerintahan daerah. Nah ini sebenarnya apa saja sih hak dan kewajiban dari seorang anggota dewan gitu ya. Itu harus dilihat aspek hukumnya. Jadi 106 anggota di Jakarta ada 106 anggota DPRD itu diundang, terus kita bikin forum biasanya 3 hari atau 2 hari ya, di hari 2 malam ya. Jadi masalah yang berkaitan dengan pemerintahan seperti apa, masalah tentang teknologi. Bahkan terakhir kemarin kita baru saja menyelesaikan BIMTEK terakhir ya, itu masalah tentang digitalisasi pemerintahan. Jadi misalnya tentang pengurusan surat-surat sekarang kan sudah digital. Jadi mau bikin apa bayar pajak ya, atau kemudian bahkan beli baju, beli kan Iya, semua ini. seperti itu. Nah itu ada plus ada minusnya kan. Jadi minusnya misalnya, jadi pasar-pasar pada Pada tutup ya. Iya. Pada nggak laku. Iya, mana nggak laku. Gimana nih? Iya. Pada beli lewat itu semua. Online. Nah sekarang kita secara aspek teknologinya ya harus belajar lagi gitu ya, harus diajarin. Ya, juga kemudian digital yang tadi, bagaimana kita bisa menggunakan medsos ini secara positif sehingga bisa justru membantu orang. Ya, jadi orang kalau mau komplain atau mau memberikan aspirasi, dia bisa langsung gitu ya. Atau kita bisa menjelaskan program dengan lewat TikTok gitu misalnya. Oh, saya sedang menjelaskan ini gitu. Itu kita pelajari juga. Dia ada yang namanya BIMTEK ya. Nah, yang kedua, kita juga mengharapkan dan juga mendorong supaya anggota-anggota DPRD ini semua belajar lagi. Jadi kan ketika kita terpilih, misalnya saya terpilih menjadi anggota DPRD, kemudian ya kalau saya kebetulan cocok ya dengan perekonomian, tapi mungkin ada orang yang di latar belakangnya di kesehatan gitu ya. Nah tiba-tiba dia disuruh masuk ke komisi yang mengurusi pemerintahan. Nah kan susah ya. Nah, Tidak nyambung. jadi biasanya kita juga mendorong agar para anggota dewan ini bisa belajar lagi, baik secara tidak langsung maupun langsung. Ya tidak langsung berarti dia harus meningkatkan knowledge-nya ya dengan membaca atau dengan ikut podcast kalau banyak. Atau kemudian ya udah langsung kuliah lagi S2 atau S3 jurusan yang Linear. yang linear dengan apa yang dipelajarinya atau digelutinya di DPRD.
Mungkin dari pembahasan hari ini nih Fit, kita bisa melihat mungkin banyak-banyak contoh bagaimana fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal prosedur, tetapi juga melibatkan tantangan data, hubungan politik hingga integritas lembaga-lembaga. Apalagi kan tadi juga kita juga ada sempat mengetahui gitu ya perbedaan dari DPR RI itu sendiri dengan DPRD. Betul. Dan juga tadi juga Pak Taufik juga sempat menyampaikan gitu ya, mungkin program-program apa yang sudah istilahnya dijalankan gitu ya oleh DPRD itu sendiri, serta apa-apa saja mungkin bagaimana membangun benar, trust iya. dari publik dengan DPRD itu sendiri. Iya benar. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Taufik atas informasi yang sangat berguna bagi kita semua, bagi kita juga sebagai mahasiswa ilmu politik itu sendiri, juga mahasiswa-mahasiswa lain yang mendengarkan podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada penonton Ruang Demokrasi, nanti kalian sudah mendengar sampai akhir, sampai juga di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.